warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar UAS PKS 2 mengenai program C++ yang mencakup percabangan, pengulangan, dan array. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syifa Alicia Zahra dengan NIM 120410079 dari program studi Sains Aktuaria. Program yang saya jalankan yaitu mengenai mata kuliah bidang studi kimia dan fisika. Materi kimia yang saya ambil yaitu larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa merupakan larutan berkadar keasaman atau kebasaan suatu zat yang tergantung pada jumlah ion H+ atau asam dan OH- atau basa yang terdapat dalam zat dan juga derajat ionisasi dari zat tersebut. Asam dan basa telah dikenal sejak dahulu dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya asam tartrat dalam buah anggur, asam sitrat dalam jeruk, asam asetat pada cuka, asam sulfat pada air aki, dan lain-lain. Sedangkan pada zat basa kita jumpai pada air kapur, sabun, obat mah, dan lain-lain. Program yang akan saya jalankan nanti yaitu menghitung larutan asam lemah dan basa lemah, serta menghitung tetapan ionisasi asam lemah dan basa lemah. Rumus yang digunakan yaitu untuk larutan asam atau H+ adalah Ma dikali Oa, di mana Ma merupakan konsentrasi larutan asam dan Oa merupakan derajat ionisasi asam. Lalu untuk basa atau OH- yaitu Mb dikali Ob, di mana Mb merupakan konsentrasi larutan basa dan Ob merupakan derajat ionisasi basa. Berikutnya ada tetapan ionisasi asam lemah digunakan rumus Ma dikali Oa kuadrat. Ma yaitu konsentrasi larutan asam, Oa tadi derajat ionisasi asam. Lalu untuk tetapan ionisasi basa lemah yaitu Mb dikali Ob kuadrat. Untuk program yang kedua, materi fisika yang saya pakai yaitu sumber energi. Dalam fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Ada beberapa jenis energi yang umumnya kita ketahui, yaitu yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat, sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik, sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Untuk menghitungnya, saya gunakan rumus EK sama dengan 0,5 dikali mv kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik yang satuannya dalam joule, M massa benda yang satuannya kilogram, lalu V yaitu kecepatan benda yang satuannya meter per second. Penerapan energi kinetik ini dapat kita temui ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan kelajuan konstan, bermain bola dan bolanya menggelinding di tanah, ataupun ketika membantu ibu menjaga adik di dorongan bayi. Yang kedua ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Dari pengertian tersebut, kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Nah, energi potensial ini dapat dicari dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana M merupakan massa benda, G percepatan gravitasi, dan H ketinggian benda. Penerapan energi potensial ini bisa kita lihat ketika melihat buah yang tergantung pada pohon atau PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Lalu yang ketiga ada energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Energi mekanik menggunakan rumus EM sama dengan EK ditambah EP, di mana EK merupakan energi kinetik benda dan EP merupakan energi potensial benda. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan flow-garit yang sudah saya buat. Ini program pertama yang mengenai larutan asam dan basa. Di sini saya mendeclare integer, yang pertama integer pil, lalu declare string ulang, setelah itu string y. Nah, di sini saya menggunakan perulangan do while. Nah, ini tampilan untuk outputnya. Di sini outputnya ada
penanda garis, lalu judul, nama, identitas saya, lalu ada output untuk percabangannya. Nah, di sini saya menggunakan percabangan sebanyak 4. Nah, selain output ada input tadi yaitu di pil. Nah, di sini ada if. Untuk pilihan pertama saya declare integer, array-nya sebanyak 10. Lalu ada perulangan for. Di sini saya buat perulangan sebanyak 2 kali percobaan saja. Nah, ada outputnya dan input yang akan dimasukkan. Di sini if untuk pilihan yang kedua, percabangan yang kedua sama seperti yang pertama tadi. Nah, untuk yang integer B ini merupakan integer data untuk hasil perulangannya. Lalu stepnya sama untuk pilihan ketiga dan keempat seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu ada output dan input di sini. Tampilannya sama, lalu di akhir ini untuk hasil percobaannya. Nah, output yang terakhir ini penulisan rumusnya. Nah, terakhir untuk perulangan duelnya yaitu untuk memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan atau kembali ke main awal. Jika user menginput data Y, maka dia akan kembali ke awal, tapi jika T, maka dia akan berakhir. Baik, mari kita run programnya. Nah, jika sudah di-run, maka tampilannya akan seperti ini. Ada 4 percabangan. Yang saya pilih pertama adalah yang nomor 1. Lalu akan keluar perintah untuk masukkan nilai MA, saya masukkan 12, dan OA saya masukkan 6. Selanjutnya untuk percobaan kedua, saya masukkan angka 22, OA-nya yaitu 4. Di sini saya pilih hasil percobaan pertama dan akan menampilkan hasilnya. Setelah itu program akan bertanya apakah ingin mengulang, saya jawab Y. Nah, nanti akan mengulang kembali seperti menu yang awal tadi. Lalu saya pilih nomor 2, saya masukkan 56, lalu 8, untuk percobaan kedua 45, OB-nya 67. Saya pilih hasil percobaan kedua. Nah, kembali lagi akan bertanya Y atau tidak. Saya pilih Y lagi, saya mencoba yang nomor 3. Masukkan data yang dibutuhkan. OA-nya 8, MA-nya 22, OA-nya 7. Lalu saya coba untuk menginput data T. Nah, di sini program sudah selesai dijalankan atau berhenti. Ya, seperti itu vulgarit program pertama. Sekarang saya akan lanjut ke program kedua. Di sini step by step-nya sama saja. Ada integer pil, lalu ada string ulang dan string ya. Lalu ada output, jawabannya sama, ada pembatas garis, lalu judulnya, pembatas garis lagi. Lalu di sini ada 3 percabangan yang saya buat. Ada input pil, lalu ada if untuk pilihan pertama, array yang saya buat itu 10. Lalu ada integer a, variabel yang akan digunakan nanti. Lalu ada for, di sini saya masih menggunakan sebanyak 2 kali perulangannya untuk percobaannya nanti. Nah, ada yang terakhir sama output untuk hasil percobaan dan rumusnya. Untuk pilihan kedua juga seperti yang pilihan pertama tadi. Lalu di pilihan ketiga juga sama seperti step di pilihan pertama dan kedua. Dibedakan hanya di bagian output terakhir karena rumusnya berbeda setiap percabangannya. Nah, yang terakhir ini untuk dualnya. Jika user menginput data ya, maka dia akan mengulang menu yang awal, tapi jika tidak, maka berakhir. Mari kita run. Sini saya pilih nomor 1. Setelah itu masukkan data yang diminta, nilai massa, nilai V. Lalu untuk percobaan kedua juga sama.
Nah, dia akan keluar hasilnya, lalu akan bertanya lagi apakah ingin mengulang. Saya jawab ya, dan akan keluar lagi menunya seperti awal. Masukkan lagi data yang diminta. Nah, yang terakhir saya masukkan tidak, maka program akan berhenti atau selesai. Baik, untuk Vulgaris sudah selesai. Selanjutnya adalah program C++ yang sudah saya buat. Yang pertama ada integer main, yaitu untuk memulai codingan C++. Berikutnya ada integer fill untuk menentukan pilihan. Lalu deklarasi char untuk karakter mengulang dengan coding input ulang. Lalu ada perulangan do. Nah, di sini saya buat tampilan judulnya seperti ini. Lalu ada cout-nya. Di sini saya menggunakan percabangan, ada 4. Yang pertama menghitung asam lemah, yang kedua menghitung basa lemah, yang ketiga menghitung tetapan ionisasi asam lemah, yang keempat menghitung tetapan ionisasi basa lemah. Nah, di sini ada if. If ini adalah struktur pemilihan yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah kondisi. Nah, karena di sini ada 4, ini if yang pertama yaitu untuk pilihan pertama. Lalu ada float. Float ini adalah tipe data numerik untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan maupun eksponensial. Nah, kurung siku ini menunjukkan integer array yang terjadi untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama dengan digit tertentu. Di sini saya pilih digitnya sampai 10 digit. Lalu ada for. Nah, for ini adalah sebuah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Di sini nanti akan muncul beberapa percobaan yang diinginkan gitu. Di sini saya pakai hanya 2 kali percobaan. Lalu di sini ada cout untuk data-data yang akan diminta nantinya. Ada inputnya juga. Nah, di sini saya pakai integernya yaitu a. Nah, di sini ada integer b, di mana integer b merupakan integer data untuk hasil perulangan. Lalu sama ada cout untuk data-data yang dibutuhkan. Nah, ini untuk output yang terakhir berupa rumus perhitungan dan juga output hasil dari asam lemah. Ini untuk yang pilihan pertama. Lalu selanjutnya ada else if untuk percabangan yang kedua, dan codingnya ini masih sama seperti yang if tadi, hanya diganti beberapa variabel saja. Kalau tadi yang pertama ma, di sini kita pakainya mb dan ob. Untuk for-nya saya masih menggunakan 2 kali perulangan. Lalu masukkan cout-nya, yang ini untuk larutan bahasa. Itu. Selanjutnya masih sama codingannya, hanya berubah di rumusnya saja. Ini tadi berbeda sedikit sama yang pertama. Lalu yang ketiga ada percabangan else if. Tampilannya masih sama. Untuk floatnya saya gunakan array sebanyak 10 digit juga. Untuk yang keempat atau terakhir ini ada else. Semua tampilannya masih sama, hanya variabel yang berubah dan juga rumus yang dipakai. Nah, di sini untuk perintah program nanti akan bertanya kepada user apakah ingin mengulang, jawabannya ya atau tidak. Nah, ini menggunakan perulangan 2 yang tadi. Jika menginput Y, maka dia akan kembali ke main awal. Tapi jika T, maka program akan berhenti. Seperti itu. Baik, langsung saja kita compile and run. Ya, akan keluar tampilannya seperti ini.
Saya pilih nomor 1 dan diminta data, saya masukkan 23 untuk MA dan 44 untuk OA. Percobaan kedua yaitu 21 untuk MA, 18 untuk OA. Nah, ini adalah hasil percobaan yang pertama. Lalu saya akan ulangi lagi. Tampilan akan muncul seperti awal, lalu saya pilih nomor 2. Saya masukkan data yang diminta seperti yang di awal tadi. Nah, karena tadi saya masukkan arraynya itu digitnya 10, jadi jika kita memasukkan angka yang banyak itu tidak masalah, akan tetap keluar hasilnya. Nah, ini untuk perulangan yang terakhir, menghitung tetapan ionisasi basa lemah. Masukkan data yang diminta seperti biasa. Nah, saya pilih T dan program akan berhenti. Baik, selanjutnya program yang kedua mengenai sumber energi. Saya buat di sini judulnya yaitu Energy Source Calculator. Kalkulator yang akan menghitung energi kinetik, potensial, dan mekanik. Nah, untuk integer masih sama, tadi integer pil, lalu ada car ulang, perulangan 2 yang saya pakai. Di sini percabangannya hanya 3 yang saya pakai. Untuk if yang pertama itu ada pilihan 1. Nah, floatnya di sini ada variabel m dan v, arraynya masih sama, saya gunakan 10. Lalu untuk floatnya saya pakai integer a. Di sini perulangannya sama, yaitu sebanyak 2 kali. Lalu ada coutnya untuk data-data yang diperlukan, yaitu ada M dan V. Nah, di sini ada integer B untuk hasil percobaannya, lalu cout untuk rumusnya. Rumusnya untuk energi kinetik ini yang pertama itu 0,5 dikali M dikali V kuadrat. Nah, untuk percabangan yang kedua, else if, itu untuk menghitung energi potensial. Di sini floatnya kita pakai variabelnya itu M, G, dan H. Arraynya masih sama, 10. Untuk perulangan for-nya itu saya pakai 2 kali juga. Di sini ada cout untuk data-data yang diperlukan tadi. Nah, ini untuk integer B untuk hasil percobaannya. Nah, rumusnya di sini untuk energi potensial yaitu M kali G kali H. Nah, untuk satuannya ini semua dalam joule. Lalu percabangan yang terakhir ada else. Di sini floatnya pakai variabel EP dan EK. Untuk perulangan for-nya saya masih pakai untuk 2 kali percobaan. Sini ada cout-nya untuk data-data yang diperlukan. Nah, ini yang terakhir untuk rumusnya itu EP ditambah EK. Nah, ini untuk mengulang jika user menginput data ya tadi perulangan 2 ya. Baik, mari kita compile and run. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Saya pilih nomor 1. Data yang diperlukan itu M, saya pilih 50. V, saya pilih 20. Lalu percobaan kedua, M-nya saya masukkan 34, untuk V-nya 23. Hasil percobaan pertama yaitu 10.000 joule. Nah, saya akan melakukan perulangan, akan muncul lagi tampilan yang sama. Saya pilih nomor 2. Saya masukkan lagi data-data yang diperlukan.
Nah, karena saya sudah coba 3 menu, maka saya pilih teh. Lalu program selesai. Ya, kira-kira seperti itu demo program yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.